satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Shalom, Horasma Dihita Saluhutna. Seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah kita masing-masing saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus,
yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lihat aku ya Tuhanku, aku ini milik-Mu. Hanya Kaulah harapanku, Kau penebus jiwaku. Berikan hati-Mu padaku, aku ini milik-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan
di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sangat fajar mereka
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Warta Jemaat Minggu tanggal 4 Oktober 2020. 1. Pernikahan. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Diego Batu Lumban Tobing. Alamat Jalan Dakota Kebun Kosong, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Jalden Lumban Tobing, Ibu Rokayah Boru Hutagalung dengan tunangannya Nurhayati Boru Gurning. Alamat Simpang 3 Desa Lumban Gurning, Porsea. Anggota Jemaat HKBP Pardomuan Resort Pangombusan. Putri Bapak Lontas Gurning almarhum, Ibu Lenta Boru Dolok Saribu. Pemberkatan nikah Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 11 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Alfred Pranalom Yosua Halomoan Sihotang, Sarjana Teknik. Alamat Jalan Delima 4, Jakarta Timur. Anggota Jemaat GKI Kayu Putih. Putra Bapak Wilfred Sihotang BSC, Ibu Rumia Boru Sitanggang SH dengan tunangannya Rosalina Mariani Rotua Boru Siahaan, Sarjana Administrasi Bisnis. Alamat Jalan Biduri Bulan 8, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Japerson Siahaan, Ibu Sinta Rosdiana Boru Siagian. Pemberkatan nikah Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Kamis 8 Oktober 2020 pukul 10 WIB di Konsistori lantai 2. Akan menerima pemberkatan nikah Reinhard Nainggolan. Alamat Jalan SMP 135 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Putra Bapak Samsudin Nainggolan, Ibu Esteria Boru Sirait dengan tunangannya Preda Apriana Boru Tambunan. Alamat Jalan Mardani Raya, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Pendeta Anson R. Tambunan almarhum, Ibu Lamtiur Ida Boru Situmeang. Pemberkatan nikah Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 13 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Kamis 8 Oktober 2020 pukul 10 WIB di Konsistori lantai 2. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Kedua, berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Gunung Es Dolok Saribu, Ibu Duma Gumawati Boru Napitupulu. Alamat
Jalan Sunter Jaya 6B nomor 12 RT 02 RW 07 Sunter Jaya, Jakarta Utara. Ketiga, jemaat pindah. Terhitung mulai hari Minggu ini, tanggal 4 Oktober 2020, telah pindah dari HKBP Jalan Lejen Suprapto keluarga Okto Filipus Situmorang, Ibu Leni Maria Boru Simanjuntak, beserta seorang anak, alamat Jalan Sukamulia 4 nomor 114D Jakarta Pusat, pindah jemaat ke Gereja HKBP Durenjaya, Bekasi. Keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Pendeta Anson Ronald Tambunan, umur 63 tahun dari WIK 1, alamat Jalan Mardani Raya nomor 72A Jakarta Pusat, istri L. Ida Boru Situmeang. Almarhum meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Kelima, pelaksanaan ibadah minggu pada masa PSBB jilid kedua. Menimbang peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88/2020 tentang perubahan peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta yang telah diperpanjang pemberlakuannya, dan surat edaran dari Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat perihal pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di wilayah Cempaka Baru, Jakarta Pusat, kesepakatan Sermon Pahalado hari Selasa tanggal 29 September 2020 dengan ini diinformasikan. 1. Kebaktian Minggu tanggal 4 dan tanggal 11 Oktober 2020 masih dilakukan secara online. Kedua, pelaksanakan ibadah pertupolon atau ikat janji dan pamasumasuon atau pemberkatan nikah yang sudah terjadwal tetap dilaksanakan dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat oleh tim gugus COVID-19 Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, dan jemaat yang dapat mengikuti ibadah pertupolon atau pamasumasuon di gereja kita akan dibatasi maksimal 20 orang dari masing-masing pihak Paranak dan Parboru. Ketiga, area parkir di gereja akan dikosongkan dan diharapkan tidak ada kegiatan kerumunan di gereja HKBP Suprapto. 4. Kegiatan penyemprotan disinfektan gedung gereja tetap dilaksanakan setiap hari Sabtu oleh tim gugus COVID-19 HKBP Suprapto. Kelima, kantor sekretariat gereja HKBP Suprapto tetap buka, kecuali hari Senin libur, dengan jadwal jam kantor adalah pukul 9 sampai 14 WIB. 6. Perubahan jadwal ibadah minggu di HKBP Suprapto. Setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan atas pelaksanaan jadwal ibadah minggu yang dilaksanakan di gereja HKBP Suprapto selama ini yang berjalan 5 kali jadwal ibadah, maka dengan ini diinformasikan bahwa jadwal pelaksanaan ibadah minggu di gereja HKBP Suprapto akan berubah menjadi 3 kali, yaitu pertama, pukul 9 sampai 8 WIB peserta ibadah WIB 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan WIB 7. Yang kedua, pukul 10 sampai jam 11 WIB peserta ibadah umum. Ketiga, pukul 17 sampai 18 WIB peserta ibadah WIB 8, 9, 10, 11, 12, dan WIB yang ke-13. Catatan, jadwal ibadah berlaku sampai dengan bulan November 2020 dan akan dievaluasi pada bulan Desember 2020 sesuai dengan kebutuhan jadwal peribadahan pada perayaan-perayaan Natal di Gereja HKBP Lejen Suprapto. Sekian Warta Jemaat hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini di minggu awal Oktober ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sudah masuk di awal bulan Oktober di tahun 2020. Dan tanpa terasa, 3 bulan lagi kita akan berlalu dari tahun 2020 ini. Kita sudah lebih dari 6 bulan melewati masa pandemi virus corona COVID-19. Dan saat ini pun kita masih berjuang untuk selalu sehat dan menaati protokol kesehatan yang berlaku di masa new normal ini. Meskipun di PSBB kelanjutan ini mengharuskan jemaat gereja kita beribadah di rumah masing-masing, itu tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui online bersama dengan keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 ini bertemakan tentang kesetaraan kita sesama umat manusia di hadapan Tuhan. Kita semua sama di hadapan Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, baik jemaat atau para majelis gereja, yang muda, yang tua, anak-anak, yang difabel atau yang tidak, janda dan duda, pejabat, petani, partiga-tiga, parengge-rengge, dos-dohita saluhutna diadopani debata. Semua yang kita dapatkan dan kerjakan itu adalah berkat dari Tuhan. Dang mardia imbar manang ICP, luat, marga, dan lain sebagainya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah melihat rupa, karena kita semua sama di hadapannya. Sebagai satu tubuh Kristus. Karena itu kita diciptakan oleh Tuhan segambar dengannya, supaya dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Jemaat yang terkasih, apakah Allah punya misi atau tujuan ketika menciptakan manusia dan alam semesta ini? Ya, tentu saja Allah punya misi, yaitu supaya Allah dipermuliakan, supaya Allah dikenal dan dimuliakan melalui seluruh ciptaannya, terlebih dari kita ciptaan yang paling sempurna ini. Karyanya lah yang membuat Allah dikenal, perbuatan Tuhanlah yang membuat Dia dimuliakan.
Di dalam Pemazmur dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan perbuatan-perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, tujuan dari seluruh ciptaan adalah untuk memuliakan Tuhan. Termasuk jugalah Tuhan menciptakan keluarga atau pernikahan. Dia punya misi utama, dan dari misi utama itu kemudian muncul misi dari masing-masing bagian. Jadi misi dari masing-masing bagian itu untuk memuliakan Tuhan. Seperti di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja, memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Kata tidak baik, inilah yang pertama kali muncul di dalam Alkitab. Kata tidak baik justru ada di dalam Alkitab di ayat ini. Jadi hal tidak baik yang muncul di Alkitab bukanlah tentang kejahatan, tentang mencuri, berzina, berbohong, dan lain sebagainya. Tetapi tentang tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Oleh sebab itu Allah menciptakan Hawa untuk Adam, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan pangurupi. Kata pangurupi dimaksudkan di sini bukanlah pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, tetapi yang dimaksud di sini adalah penolong yang sepadan atau setara, yang saling melengkapi antara satu dan yang lainnya dan tidak bisa terpisahkan. Tuhan juga menjadi penolong bagi kita, penolong yang lebih memiliki kekuatan jauh lebih besar dari yang diciptakannya untuk kita seumur hidup kita. Begitu jugalah hendaknya Adam yang memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada Hawa, yang harus selalu menolong Hawa sebagai pasangan hidupnya, menolong sebagai suami, menolong sebagai istri seumur hidup mereka. Suami dan istri yang selalu harus jujur dan terbuka kepada pasangannya, supaya keluarga itu boleh berjalan dengan baik. Ayat ini sering dikaitkan atau dipakai untuk ayat pernikahan. Namun, kalau yang belum menikah atau tidak menikah, jangan pula dianggap melanggar ayat ini. Sesungguhnya ayat ini tidak hanya berbicara tentang hidup pernikahan, tetapi juga hidup bermasyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang harus berdampingan dengan sesama manusia dan ciptaan yang lainnya. Manusia dan ciptaan yang lainnya itu sama-sama di hadapan Tuhan, karena sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Namun ciptaan yang paling tinggi adalah manusia, karena manusia diberikan akal dan pikiran. Kemudian dikatakan Allah memberikan penolong yang sepadan, yang artinya berpanutan, seimbang dan sebanding. Dengan kata lain, meskipun saling berbeda, tetapi pas. Ibarat botol dan tutupnya, berbeda tapi pas, seimbang dan saling berpanutan. Jadi, misi atau tujuan manusia berkeluarga atau menikah adalah di dalam keperbedaan, setiap pasangan itu tetap mencerminkan kebaikan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, namun yang menjadi pertanyaan saat ini bagi kita adalah, apakah laki-laki dan perempuan saat ini sudah saling menempatkan diri setara di hadapan Allah? Atau malah sebaliknya, malah menganggap laki-laki atau perempuan lebih baik dari pasangannya? Kesetaraan di hadapan Allah ini dapat tercipta bila mampu saling menerima perbedaan. Adam dan Hawa adalah ciptaan yang berbeda, namun di ayat ini tidak ada disebutkan kalau mereka mempersoalkan tentang perbedaan itu. Mereka saling menerima satu sama lain. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, kesetaraan dan kesadaran itu sangat dibutuhkan di hadapan Tuhan. Dan ini juga mengajak seluruh orang percaya untuk tidak membesar-besarkan, apalagi mempersoalkan tentang perbedaan, khususnya di tengah-tengah keluarga. Bagaimana melalui setiap perbedaan itu bisa tercipta rasa saling mengerti,
memaklumi, dan mempersatukan. Sehingga akhirnya di zaman yang maju ini tidak ada lagi istilah membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu harus disekolahkan tinggi-tinggi, sementara perempuan tidak perlu sekolah. Karena toh ujung-ujungnya nanti perempuan akan kembali ke dapur. Bahkan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang lain, tentang perbedaan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Melalui khotbah ini, itu semua harus dihilangkan. Bahkan ada tertulis di dalam Galatia 3 ayat 28. Demikian hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah untuk melayani di dalam kerendahan hati dan hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita, maka kita hendaknya melaksanakan panggilan itu sesuai dengan rencana Allah, yaitu melayani tanpa memandang muka, melayani tanpa melihat di mana kita ditempatkan, karena baik di perkotaan atau di pedesaan, Tuhan tetap memperhatikan dan memelihara hidup kita. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, kita semua sama di hadapan Allah sebagai satu tubuh Kristus yang harus saling menopang, mendoakan, dan peduli kepada sesama. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih pada saat ini Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, semangat, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, di ibadah online, di rumah kami masing-masing. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, mengajarkan kami untuk kami tidak lagi membeda-bedakan antara laki-laki, perempuan, antara sesama manusia, meskipun perbedaan pekerjaan, meskipun perbedaan usia, tetapi sesungguhnya kami semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena itu, biarkanlah Tuhan kami seluruhnya sebagai sesama ciptaan-Mu, sebagai satu tubuh Kristus, kami boleh selalu saling mendukung, saling mendoakan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawakan di dalam doa kami, berkatilah seluruhnya jemaat-Mu yang ada di HKBP Jalan Letjen Suprapto, begitu juga yang ada di HKBP Pelita. Berkati seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak, remaja, naposo, bapak, ibu, bahkan yang lansia ya Tuhan, supaya mereka selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang terberkati. Terlebih Tuhan di masa sulit saat ini, ditambah lagi kekhawatiran kami sangat takut untuk melewati kehidupan kami, terlebih lagi Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Tapi biarlah Tuhan, ketika kami berseru, berdoa, memohon kepadamu, Engkau selalu memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di mana saja Tuhan. Saat ini mereka sedang berjuang untuk melawan setiap sakit penyakit mereka. Doa kami, doa mereka, doa seluruh keluarga, biarlah Engkau selalu memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang boleh mereka makan dan konsumsi. Begitu juga Tuhan setiap tim para medis, alat-alat yang digunakan, bahkan keluarga yang boleh merawat mereka. Ini menjadi sumber kesembuhan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita kembali di tengah-tengah kehidupan mereka, melanjutkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka, karena Engkau telah memanggil keluarga, orang tua, anak, atau siapapun dari tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan penghiburan yang kekal daripada-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka boleh kembali semangat, bahkan mendapatkan sukacita yang daripada-Mu
menjalani kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan di dalam 1 minggu ini. Biarlah sukacita semakin Engkau tambahkan, dan kami berdoa kiranya mereka, jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan, semakin menghitung hari-hari mereka dengan baik, dan mereka beroleh hati yang lebih bijaksana lagi. Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kepadamu, sertai kami, jagai kami di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, supaya kami selalu dalam keadaan sehat, terjauhkan dari musibah, mara bahaya, kuasa-kuasa jahat, niat-niat orang jahat, terlebih virus corona COVID-19 ini. Kehidupan kami Tuhan, harapan-harapan kami, rencana-rencana kami yang telah kami sampaikan di dalam doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya rancangan yang indah sesuai dengan kehendak-Mu, itulah yang jadi di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami akan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan yang menjadi ayat persembahan bagi kita tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua, Amang dan Inang yang ada di Resort Tanah Tinggi. Kiranya kita selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga kita selalu dalam keadaan sehat. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab